Siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu, Bapak, guru yang hebat yang saat ini di tengah-tengah waktu istirahatnya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar yang insya Allah akan manfaat sekali untuk kita nantinya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan juga hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita juga sampaikan panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa diberikan syafaatnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Yuanita Agustini dari SDN 214 Perumnas Cijerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang mempercayakan kepada saya sebagai moderator pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Nah, di antara Ibu Bapak guru yang hebat ini sebetulnya saya merasa lebih lebih bersemangat gitu ya. Kira-kira apa sih tema kita malam ini, tema webinar kita malam ini? Tema webinar yang kita angkat pada malam ini yaitu tentang menjadi guru hebat, belajar bersama mengenai budaya positif. Nah, kira-kira penasaran nih nggak nih Ibu dan Bapak, apa sih kira-kira budaya positif itu seperti apa ya? Nah, tentunya budaya positif ini harus kita tularkan di kehidupan kita, terutama saat kita menjalankan tugas kita sebagai guru di sekolah. Insya Allah ilmu yang akan disampaikan oleh kedua pemateri hebat kita malam ini akan sangat-sangat bermanfaat. Nah, untuk pemateri 1 saya perkenalkan terlebih dahulu. Pemateri 1 yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN 041 Warung Muncang, Kota Bandung, yaitu Bapak Januar. Bapak Januar punten Bapak Mas Liadi MPD. Mas Bambang. Ya, aduh Bapak punten itu tengah kasih socanya. Bapak Januar Mas Liadi MPD sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti Bapak akan lebih jelasnya apa sih kira-kira dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu seperti apa sih. Kemudian pemateri kedua kita ini yaitu calon guru penggerak angkatan 4, yaitu Ibu Dadi Sulistiati, SPD, guru dari SDN 041 Warung Muncang. Nah, Ibu Dadi ini akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nah, Ibu dan Bapak guru di sini mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh kedua pemateri tadi bisa kita serap ilmunya, kita buka pikiran kita malam ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Jadi budaya positif itu mengalir sama diri kita dan kita nantinya dapat menerapkan di kehidupan kita nantinya, terutama saat kita mengajar. Tidak usah menunggu lama-lama lagi ya. Kita lanjut saja langsung ke pemateri 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Januar Masliadi MPD mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kepada Bapak Januar Masliadi MPD untuk mengefektifkan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini di ruang virtual ini, tentunya di acara yang berbeda. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ada sesuatu yang menarik pada malam ini. Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini, sebetulnya ini keluarga besar gitu ya. SDN 041 itu dulu pernah dikepalai oleh Ibu Lenglani
dan Ibu Neng Lani juga pernah mengepalai sekolah saya yang saat ini saya pimpin, SDN 061 Cijerah, seperti itu. Jadi SDN 214, SDN 041, SDN 061 ini merupakan keluarga besar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya Bapak Ibu. Terima kasih, betul, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Insya Allah 1,5 jam lebih mungkin kita akan mendengarkan beberapa hal terkait dengan program guru penggerak, yaitu di sini Ibu Dadi Sulistiati yang memang sudah merencanakan, dan ini merupakan bagian dari program guru penggerak, yaitu aksi nyata untuk mendesiminasikan karya-karya dari Ibu Dadi Sulistiati, seperti itu. Nah, saya selaku kepala sekolah, walaupun PLT di 041, diberikan kesempatan juga oleh Ibu Dadi untuk memberikan materi pembuka sebetulnya. Karena materi intinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Dadi. Baik, saya mohon izin share screen untuk menjelaskan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah Terlihat. Oh, sudah Pak, kelihatan. Baik, kalau sudah, saya sengaja menampilkan satu slide dimulai dengan kata salam dan bahagia. Betul ya, terlihat semuanya? Bisa terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Bapak? Iya, Baik. Sudah terlihat. Baik. Lihat semua. Ini dua kata yang memang sederhana, tapi maknanya luar biasa seperti itu. Ini salah satu filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ada kata salam dan bahagia. Mengapa harus salam dan bahagia seperti itu? Nah, sekarang kita lanjut ke dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bentar ya Pak Ibu ya, karena saya adminnya juga, ini harus saya bantu. Bentar Bapak Ibu. Ada yang masuk di sini. Oke. Baik, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun. Nah, di sini ada kata menuntun. Jadi maksudnya menuntun ini adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada dua kata yang saya tertarik dengan kalimat di sini, selamat dan bahagia. Ternyata Bapak Ibu guru khususnya, ketika kita mengajar di dalam kelas, ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak di dalam kelas, jangan lupa ada dua kata, ada dua hal yang harus kita sampaikan kepada anak-anak dan harus kita tunjukkan, yaitu bahwa anak-anak setelah menyelesaikan pembelajaran, mereka harus selalu dalam keadaan selamat dan bahagia. Ini mungkin dua pondasi dari dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana rasanya ketika seorang anak pulang dari kelasnya mengatakan kepada ibu bapaknya, "Mah, Bapak, tadi saya sangat senang sekali belajar dengan ibu bapak guru di sekolah." Bayangkan ketika anak kita bisa bicara seperti itu pada orang tuanya, artinya pembelajaran bapak dan ibu guru di kelas itu berhasil. Karena sudah membuat anak-anak menjadi bahagia seperti itu. Saya yakin ini yang mungkin harus betul-betul diterapkan, harus betul-betul dipahami oleh seorang guru. Bagaimana membuat, mengolah, menampilkan, menyelenggarakan sebuah pembelajaran yang membuat anak itu bahagia. Ini kata kuncinya sepertinya. Jadi kita tidak perlu dulu membahas tentang metode, model pembelajaran yang luar biasa, tapi bagaimana rancang dulu supaya anak tetap bahagia di dalam pembelajaran. Karena sangat menyedihkan, sangat disayangkan ketika seorang anak keluar dari kelas, keluar dari pembelajaran, mereka keluar dalam kondisi wajahnya tidak sumringah, gitu. Wajahnya tidak menyenangkan. Ini ada apa dengan gurunya seperti itu? Pasti seperti itu.
Apalagi ketika anak sudah menyampaikan keluh kesah kepada orang tuanya. Mah, Pak, luar biasa tadi belajar sama ibu guru, sama Pak Guru. Kenapa? Nggak enak, terus galak bapak ibu gurunya. Waduh, itu bapak ibu guru mohon tidak terjadi seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu, artinya kita sudah keluar dari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke. Karena bagaimanapun, dasar pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun untuk tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku. Laku itu artinya tingkah, sikap hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, satu tahun anak-anak setelah selesai dengan kita itu betul-betul harus tertanam, harus terkontrol. Apakah anak-anak memang sudah tumbuh kekuatan kodratnya sebagai seorang anak ya, dan tentunya bisa nggak anak itu memang bisa memperbaiki akhlak atau sikapnya seperti itu. Nah, ketika dari kelas 1 mereka naik ke kelas 2, ada perubahan yang signifikan, ada perubahan yang menunjukkan ke arah yang lebih baik, artinya Bapak Ibu sudah dianggap berhasil di dalam memberikan pembelajaran. Artinya Bapak Ibu juga sudah memahami dasar-dasar pendidikan. Mengapa? Karena anak ketika naik ke jenjang selanjutnya itu tumbuh kekuatan kodratnya, bisa memperbaiki lakunya, sikap hidupnya seperti itu. Nah, sekali lagi jangan lupa ketika kita memberikan pembelajaran, tadi yang pertama anak-anak harus selamat dan bahagia, yang kedua anak-anak harus tumbuh kekuatan kodratnya sebagai seorang anak atau tumbuh perilaku hidupnya yang positif seperti itu. Saya lanjutkan. Oke. Yang kedua, bahwa dasar pendidikan setelah tadi menuntun itu adalah anak-anak memiliki kodrat merdeka. Apa artinya? Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya, hidup lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, artinya di sini Bapak Ibu juga selaku guru ketika memberikan pembelajaran, apapun itu pembelajarannya, harus mampu membuat seseorang itu, harus mampu menciptakan, menumbuhkan seorang anak yang merdeka. Artinya mereka bisa bersandar dengan kekuatannya mereka sendiri seperti itu. Artinya Bapak Ibu harus betul-betul bisa memerdekakan manusia, memerdekakan anak-anak. Di sini sudah kita pahami bahwa pembelajaran saat ini betul-betul harus memiliki prinsip merdeka belajar. Bapak Ibu, merdeka belajar itu sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mendefinisikan secara baku. Jadi artinya konsep merdeka belajar silakan Bapak Ibu pahami sendiri dan tentunya diterapkan di sekolah, di kelasnya masing-masing. Tapi ada satu hal yang memang perlu disepakati, bahwa merdeka belajar itu berkait dengan rasa seperti itu. Jadi silakan kembangkan rasa Ibu sebagai seorang manusia yang merdeka. Karena saya yakin anak-anak tidak akan mungkin bisa memerdekakan dirinya sendiri apabila gurunya pun belum merdeka. Dengan kata lain, bagaimana anak mau berdaya ketika gurunya memang tidak berdaya seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu dicatat oleh kita semuanya selaku seorang guru seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini tidak mengalami hal seperti itu. Kita betul-betul ingin memberdayakan anak, tapi kita sendiri tidak berdaya seperti itu. Ini hal yang mungkin sangat sangat meresahkan diri sendiri seperti itu. Anak-anak ingin berdaya, tapi kita tidak mampu. Nah, makanya kita merdekakan diri kita sendiri sebelum kita memerdekakan anak-anak seperti itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini hanya pembukaan saja, maksudnya pengantar saja sebelum nanti Bu Dadi akan menjelaskan tema yang intinya seperti itu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga, dasar pendidikan itu adalah merdeka. Jadi begini Bapak Ibu ya, di sini sudah tampil ada slide.
Jadi ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, kita sedang memerdekakan anak-anak dari sisi lahirnya. Sekali lagi, ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak, artinya kita sedang memerdekakan anak-anak dari sisi lahirnya. Nah, tapi ketika kita sedang memerdekakan batin anak-anak, artinya kita sedang memberikan pendidikan. Jadi beda ya di sini antara pengajaran dan pendidikan. Dua-duanya betul-betul harus bisa kita laksanakan. Jadi ketika anak-anak memiliki kemerdekaan secara batin, artinya anak-anak sudah mendapatkan pendidikan dari kita. Nah, ketika anak-anak merdeka secara lahir, artinya mereka sudah mendapatkan pengajaran dari kita. Nah, tentunya dari hal ini kita harus menguasai dua-duanya. Bagaimana cara mendidik anak-anak dan bagaimana cara mengajar anak-anak. Sampai saat ini mungkin agak sedikit riskan juga ya Bapak Ibu ya, ketika pandemi terjadi, anak-anak dapat dikatakan learning loss gitu. Jadi mereka kehilangan beberapa makna dalam sebuah pembelajaran. Walaupun dari pihak kementerian kita betul-betul harus mengembangkan karakter di dalam masa pandemi. Tapi memang ini hal yang sangat sulit seperti itu. Bagaimana kita memberikan karakter kepada anak ketika pembelajaran dilakukan secara online seperti itu. Bagaimana kita mendidik mereka? Nah, ini mungkin agak sedikit riskan juga, tapi alhamdulillah hari berganti hari, bulan berganti bulan, sekarang kita sudah masuk tahun kedua, pemerintah sudah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, walaupun masih terbatas. Nah, mungkin ini saatnya Bapak Ibu, agar kita bisa betul-betul memaksimalkan pola pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara saat kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Silakan didik mereka, silakan ajari mereka, seperti itu. Oke, yang terakhir perlu dicatat, saya tidak akan lama-lama lagi, bahwa dasar pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan kodrat anak, yaitu bermain. Jadi bermain ini adalah salah satu karakter, salah satu kodrat, salah satu intuisi anak, seperti itu, intuisi anak. Jadi ketika kita bicara anak, maka kita akan bicara masalah bermain. Anak dan bermain tidak bisa dipisahkan. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita banyak bergerak di kelas, itulah memang anak-anak. Karena memang kodrat anak adalah bermain, seperti itu. Bahkan di sini permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, ini salah satu PR kita ya Pak Ibu Guru ya. Bagaimana kita membangun, menciptakan, mengkreasikan sebuah permainan anak, tapi itu menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, seperti itu. Jadi bermainnya betul-betul bermakna, seperti itu. Bapak Ibu, saya akan memberikan quote malam ini. Tadi saya berkumpul dengan Bapak Ibu Guru hebat di 041, siang tadi rakor ya, rapat koordinasi tentang persiapan vaksin. Bu Dini, mana Bu Dini? Tadi saya lihat ikan ya di warung Cepot tuh. Ternyata ada Ya, kalimat yang luar biasa Bu Dini ya. Gimana Saya Pak? catat nih, dan ini memang luar biasa. Perlu diterapkan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi begini, memberikan sesuatu kepada anak-anak itu tidak harus selalu dengan cara yang hebat. Cukup beri mereka sesuatu yang sederhana, tapi sertai dengan cinta. Maka dijamin akan melekat di dalam jiwa. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya Pak, betul sekali. Itu adalah prinsip Ki Hajar Dewantara. Ternyata warung Cepot jauh lebih lama menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara. Seperti itu tadi saya baca. Jadi tentunya dengan cinta kita memberikan pengajaran, kita memberikan pendidikan, sehingga memang akan betul-betul melekat di dalam jiwa anak-anak. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Dadi tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya mari kita berikan applause dulu untuk Bapak Januar. Terima kasih. Terima kasih Bapak, penyampaian materinya luar biasa, menginspirasi sekali. Nah, berhubung waktu kita terbatas, kita langsung saja ke pemateri 2 dari Ibu Dadi Sulistiati. Kepada Ibu Dadi, kami persilakan.
Mohon maaf Ibu, kurang terdengar suaranya. Mic-nya, Bu. Tidak ada suaranya Ibu. Jika menggunakan mikrofon bisa dicabut aja ininya apa headsetnya gitu. Ya, ya, bukan dulu, Dipakai Bu. speaker langsung bisa. Di sini sudah terbuka malah. Bu Dadi tidak terdengar. Tidak terdengar. Ya, dicek lagi, Bu, mikrofonnya, Bu. Sekarang sudah? Ya, Ini sudah siap. Pak, Bu. Siap, siap, siap. Berarti Siap, harus sudah. naik definisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan teknik barusan. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada terima kasih banyak kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 214 Perumnas Cijerah, Ibu Neng Lani Erlina, kemudian terima kasih banyak Pak Januar, Kepala Sekolah SDN 061 Cijerah dan juga 041 Cibuntuaru Muncang yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati juga pengajar praktik Ibu Farida, terima kasih atas kehadirannya. Oh, iya. Kemudian CGP Angkatan 4 yang sama-sama berjuang memburu centang biru. Kemudian yang saya hormati dan juga saya sayangi rekan-rekan guru semua yang super-super hebat. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam webinar kali ini. Izinkan saya share screen untuk menampilkan presentasi budaya positif. Apakah sudah terlihat? Ya, sip. Lanjut, Bu. Baik. Bapak Ibu hebat, kali ini saya akan menyampaikan budaya positif yang mudah-mudahan akan bisa kita terapkan di sekolah kita. Bapak Ibu, ini sangat berkaitan erat dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Bapak Januar, yaitu anak sebagai anak itu dituntun. Jadi guru itu menuntun murid sesuai kodratnya masing-masing. Jadi diibaratkan murid tersebut adalah sebagai padi misalnya, tanaman, dan pendidik itu adalah sebagai petani, diibaratkan sebagai petani. Jadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Jadi hanya menuntun. Jadi tidak mungkin dia merubah padi menjadi jagung atau menjadi rambutan misalnya. Jadi hanya menuntun sesuai kodratnya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Nah, itu artinya guru tersebut harus menciptakan budaya positif atau ekosistem positif untuk menumbuhkan murid-murid berkarakter baik. Menjadi, kalau petani menjadi padi yang baik, menjadi manusia yang baik. Nah, manusia yang baik yang dijadikan tujuan dari kita semua, guru-guru hebat, itu adalah menjadi profil pelajar Pancasila yang kita semua tahu mempunyai 6 dimensi.
beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bapak Ibu hebat, kita semua adalah guru-guru penggerak. Dan nantinya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa sih peran seorang guru penggerak. Ada 5 ya Bapak Ibu. Peran seorang guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Setiap guru pasti menjadi pemimpin pembelajaran dari setiap kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi ilmunya tidak disimpan sendiri, tapi disebarkan ke guru-guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu adalah peran kita sebagai guru. Nah, bagaimana dengan nilai dari seorang guru? Nilai dari seorang guru yang harus dijadikan teladan oleh murid-murid kita itu adalah 5 juga. Yang biasa disingkat dengan Mr. Keep, MR Keep tulisannya. Jadi untuk memudahkan menghafal jadi Mr. Keep. Jadi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Itu adalah nilai seorang guru penggerak. Berkaitan dengan berpihak kepada murid, kita harus mengetahui, memahami minat bakat dari anak-anak. Memahami bahwa anak-anak itu beragam. Anak-anak itu tidak seragam. Jadi kita pahami dulu fungsi otak dari manusia. Supaya kita bisa lebih memahami keberagaman dari murid-murid kita. Bapak Ibu hebat, otak manusia itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah otak reptil, kemudian otak mamalia, otak primata, dan otak luhur manusia atau neokorteks. Kalau misalnya diumpamakan seperti tangan, otak reptil itu di bagian batangnya. Batang otak itu otak reptil. Ini gunanya untuk bertahan hidup, mengelola otomasi dan refleks di tubuh. Kemudian, jempol ini kita umpamakan sebagai otak mamalia. Ini bertanggung jawab tentang emosi, sedih, marah, dan lain sebagainya. Letaknya ada di dalam, tapi bisa mengambil alih kendali seseorang. Dan bekerjanya adalah autopilot, otomatis. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya, Bapak Ibu sedang sangat sedih, sangat terpuruk misalnya. Itu akan mempengaruhi kinerja tubuh kita. Menjadi malas bekerja, pengennya tiduran, bahkan ada sebagian yang pengennya makan terus misalnya. Ini otak mamalia, otak limbik. Kemudian, otak limbik ini ditutup oleh otak primata. Gunanya buat apa? Sebetulnya otak primata itu adalah otak berpikir. Dia mengatur gerakan kompleks, mempergunakan alat. Nah, ini baru 3. Otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Di atasnya lagi ada otak luhur manusia atau neokorteks. Ini tugasnya adalah berpikir strategis, kreatif, metakognitif. Nah, kerjanya neokorteks ini itu sangat lambat dan memakan energi. Jadi kalau banyak mempergunakan neokorteks, rasanya akan lelah. Tapi, jika manusia menggunakan neokorteksnya lebih banyak, dia akan menjadi lebih bijaksana. Dengan mempergunakan neokorteks, dia akan menjadi lebih bijaksana. Jadi, artinya, otak luhur manusia ini harus kita gunakan, karena kita manusia. Begitu ya Bapak Ibu hebat. Jadi kalau misalnya ada anak yang sukanya merengek-rengek, ada anak yang sukanya emosi, marah-marah, disuruh melawan, artinya dia baru sampai
masuk ke otak mamalia, pemarah. Seperti kucing baru dipegang ekornya langsung nyakar gitu. Jadi kita harus memahami, oh belum sampai ke neokortek cara berpikirnya. Jadi kita harus memaklumi. Itu ya Bapak Ibu hebat. Kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang proses perubahan perilaku ke karakter. Bapak Ibu hebat, ini oleh tim Bandung, Jabar Masagi, karakter manusia itu diibaratkan seperti gunung es. Jadi karakter yang terlihat itu hanya 12%. Jadi di gunung es itu 12% saja yang terlihat di atas permukaan air. Yang di bawah air itu tidak terlihat, tapi lebih besar, yaitu 88%. Identitas manusia sebetulnya ada di kotak hitam yang ada di gambar tadi. Pola pikir, kepercayaan, nilai-nilai itu adalah identitas dari setiap manusia. Dan itu akan memunculkan perilaku atau soft skill. Dan ini perilaku yang berulang-ulang, ini disebut kebiasaan. Nah, kebiasaan tersebut dibaca oleh orang lain sebagai karakter kita. Bagaimana cara menampilkan kebiasaan dan perilaku yang baik, menjadi karakter yang baik? Dengan cara pengondisian atau pembiasaan. Keteladanan yang konsisten dan sistem atau aturan yang konsisten juga. Bapak Ibu hebat, itu pentingnya kita melakukan pembiasaan terhadap murid-murid kita, terhadap anak didik kita. Jadi dengan pembiasaan, perilaku yang berulang-ulang, itu akan menjadikan karakter bagi anak-anak kita. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah ini menurut Bapak Stephen ini, menurut Bapak Stephen, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini akan berhubungan dengan perubahan paradigma yang harus kita lakukan untuk membentuk murid-murid kita berkarakter menjadi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini ada 4 ilusi. Ada ilusi guru mengontrol murid. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba Bapak Ibu tanya pada diri sendiri. Pernah tidak suka mengkritik orang lain atau mengkritik murid sendiri, membuat anak merasa bersalah? Kita pikir itu akan menjadikan anak menjadi lebih baik. Ternyata itu hanya ilusi. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita puji-puji anak, wah pinter, wah hebat. Itu ternyata ilusi. Tidak bermanfaat Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Anak-anak kita paksa buat mandi, harus makan. Ternyata itu adalah ilusi yang harus kita rubah. Nah, Bapak Ibu hebat, kita harus merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Coba, apakah bisa kita mengontrol seseorang? Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan sedikit demi sedikit merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa sih itu? Mari kita belajar. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dipengaruhi biar pendapatnya sama misalnya. Padahal yang betul adalah di teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Itu di segi teori kontrol. Kemudian kalau di stimulus respon itu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Anak nyontek salah, anak nyubit temennya salah, anak mengganggu teman salah. Padahal yang betul adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti akan kita bahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena tidak mungkin kita bisa mengontrol orang lain tanpa persetujuan bahwa orang lain tersebut memperbolehkan dirinya dikontrol. Ini terkait dengan di bawahnya, saya bisa mengontrol orang lain, padahal di teori kontrol yang betul adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk nggak bisa, akhirnya dipaksa. Itu salah. Ternyata yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, salah benar. Kalau di teori kontrol tidak. Model berpikirnya adalah menang-menang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan belajar tentang apa itu makna disiplin. Sebelum kita menyuruh anak-anak untuk disiplin, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih makna disiplin. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu arti dari disiplin. Tapi yang selama ini kita maknai disiplin itu berbeda. Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena dipaksa patuh. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita akan belajar dengan Bu Gosen. Bu Gosen ini dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Apa saja? Teori motivasi perilaku manusia dari Gosen itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia berperilaku tujuan yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi clue-nya adalah apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi yang kedua dari perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau pujian. Kemudian clue-nya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dari motivasi yang pertama dan kedua tadi, itu adalah dari luar atau motivasi eksternal disebutnya. Dan motivasi yang terbagusnya adalah yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Jadi, clue-nya adalah saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi terbaik karena motivasi internal dari diri sendiri. Jadi itu adalah tujuan dari disiplin positif. Bapak Ibu hebat untuk kaitan dengan yang disampaikan materi dari Pak Januar. Itu kita akan membahas tentang merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya dia mengontrol diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu hebat, ini kaitannya dengan murid mengontrol diri sendiri. Supaya menjadi merdeka bagaimana? Kita akan membuat murid-murid kita mempunyai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, mari kita bahas keyakinan kelas itu apa.
Ini kita mulai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba jawabannya apa? Keselamatan? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya sehat, jadi nilainya adalah kesehatan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan itu yang disebut keyakinan. Jadi ini akan berbeda dengan peraturan kelas. Kalau selama ini kita menerapkan peraturan kelas, kita akan mencoba ke depannya menjadi keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengertian dari keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu pengertian dari keyakinan. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Yang selama ini kita lakukan peraturan kelas. Jadi menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi itu akan lebih nempel kalau dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Bukan sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Murid-murid akan seperti itu, akan lebih mendalami tentang keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Bapak Ibu, ini adalah pembentukan dari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Jadi kalau misalnya peraturan kelasnya tidak boleh menyontek, keyakinan kelasnya apa? Jujur misalnya. Karena jujur itu ruang lingkupnya akan lebih luas dibanding hanya menyontek. Jujur itu bisa saja ucapannya harus apa adanya dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tadi sudah dicontohkan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya bentuknya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas dari kelas A dan B itu bisa saja sangat berbeda, tidak masalah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi membuat kesepakatan bersama-sama tentang keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena bisa saja keyakinan kelas berubah, misalnya bulan Januari begini, bulan Februari begini, boleh saja. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini dari kelas 6 SDN 3 Pajo. Ini contohnya. Selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah dan seterusnya. Semangat belajar. Itu adalah keyakinan kelas. Ini contoh yang keduanya dari 9C. Ini juga contoh dari keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu, nanti setelah webinar ini selesai, di kelas, kita coba untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena supaya bisa lebih nempel di anak-anak, bisa lebih dipatuhi karena dari internal dan berdasarkan kesepakatan bersama. Baik, Bapak Ibu hebat. Ini adalah contoh dari bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab seperti itu. Jadi, bedanya di situ. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Dan seterusnya. Itu adalah beda dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sekarang kita akan membahas tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, saya yakin ada anak muridnya yang bandel, yang kurang mengikuti peraturan bersama.
mungkin pernah menghukum anak-anak. Nah, kita akan membahas bedanya hukuman dengan konsekuensi. Karena yang harus kita terapkan ke anak murid kita adalah konsekuensi, bukan hukuman. Dilarang memberikan hukuman, karena kita merdeka belajar, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan konsekuensi, jangan hukuman. Contohnya seperti ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, entah itu fisik ataupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menjadi menghargai disiplin. Kalau hukuman dipaksa, kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu takut dihukum kan? Jadi menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, akan timbul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi akan berbeda. Dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan mencoba, Bapak Ibu, coba di kolom chat, silahkan dicari jawabannya apa. Apakah ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman. Kita mulai dari yang nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Coba Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Silakan ditulis di kolom chat. Hukuman. Oke. Saya tidak akan menyatakan itu betul atau salah ya. Kita akan lihat nanti. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Silakan tulis di kolom chat. Hukuman. Oke. Berikutnya adalah murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa jawabannya? Nomor 3, hukuman. Oh, ada yang jawab konsekuensi. Oke. Ya, pakai nomor. Ya, biar lebih jelas pakai nomor. Betul, terima kasih Pak Rival. Baik, sekarang yang berikutnya. Nomor 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 4, konsekuensi. Oke. Wah, pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang yang nomor 5 ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa jawabannya? Konsekuensi. Oke. Hebat. Kemudian meminta murid, nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Nomor 6. Hukuman. Oke. Untuk nomor terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Baik, Bapak Ibu.
Kita akan cek ya jawaban kita betul atau salah. Nah, ini yang masuk ke hukuman adalah nomor 1, 2, 3, dan 6 ya. 1, 2, 3, dan 6 itu adalah hukuman, dan yang lainnya adalah konsekuensi. Bapak Ibu, saya akan memberikan clue. Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu suatu tindakan yang ada korelasinya dengan kesalahan. Itu adalah konsekuensi atau sanksi. Kita lihat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu konsekuensi. Karena kertas tugasnya kan jadi kotor. Kemudian korelasi kan, ada korelasinya. Jadi digantikan kertas tugasnya. Ada hubungannya. Kemudian membersihkan tumpahan air, betul konsekuensi. Karena sudah membuat mejanya basah, ya harus dibersihkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena waktunya teman-temannya sudah melakukan pemanasan, sedangkan dia terlambat 10 menit, jadi melewatkan pemanasan tersebut. Jadi ada korelasinya. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Clue-nya seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai salah menerapkan kepada anak muridnya memberikan hukuman. Seharusnya memberikan konsekuensi. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang senang sekali memberikan hadiah, entah itu permen atau uang, walaupun hanya 1.000 misalnya, yang menjawab betul dapat 1.000 atau dapat permen. Nah ini ada pengetahuan baru yang saya dapat, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu hebat, penghargaan itu bisa merusak hubungan antar murid. Jadi efeknya tidak bagus. Akan timbul rasa iri, tidak suka pada teman yang menerima penghargaan, tidak jujur, kemudian persaingan dan juga rasa cemas. Juga sikap berhenti mencoba. Itu hal baru yang saya dapatkan setelah mengikuti program Guru Penggerak. Ini betul-betul, wah ternyata selama ini saya salah. Selama ini saya suka memuji ke murid yang mendapat nilai bagus, misalnya sering saya puji, dan ternyata orangnya itu-itu lagi. Kemudian diberi hadiah, walaupun memang sebetulnya sepele, hanya permen, tapi ternyata itu tidak bagus untuk karakter anak. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih memahami anak murid kita, kita harus juga memahami apa sih kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Jadi kebutuhan dasar dari manusia itu menurut Dr. William Glasser itu dalam choice theory itu ada survival atau kebutuhan bertahan hidup, kesenangan atau fun, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kemudian penguasaan, power, kebebasan, freedom. Ini ya, Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu ada 2 macam, dari fisiologis dan juga psikologis. Ini kalau fisiologis itu kesehatan, rumah, makanan, seks, itu fisiologis. Kalau psikologis itu perasaan aman. Jadi anak-anak kita kan juga manusia, artinya dia juga punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia fisiologis, dia juga psikologis. Kemudian cinta, kasih sayang, tadi terima. Ini hubungannya adalah hubungan dan koneksi sosial dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, kelompok. Itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah penguasaan. Kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa mencapai pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, itu adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan.
Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang itu adalah masuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Jadi setiap manusia itu butuh kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kapasitas untuk berubah dalam diri kita. Itu Glasser yang mengatakan, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif daripada cara negatif. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang sedikit nakal di mata kita, artinya Bapak Ibu harus kasihan pada anak tersebut. Artinya dia ada kebutuhan dasar, entah itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak boleh marah ke anak tersebut. Kita harus kasihan, oh berarti dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka perilakunya menjadi berbeda dengan teman-temannya. Ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebagai guru, kita harus memahami posisi kontrol. Kita ada letak kita di posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Jadi biasanya guru yang di posisi kontrol penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Jadi biasanya guru yang menerapkan posisi penghukum ini patuhi aturan saya atau awas, dipakai ancaman. Kamu selalu saja salah. Itu guru penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah guru di posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ini akan suaranya lebih lembut daripada yang penghukum. Jadi dia membuat orang merasa bersalah, merasa tidak nyaman, merasa rendah diri. Biasanya ucapan dari guru tersebut adalah, Ibu atau Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kata-katanya lembut, tapi nyakitin. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi ini akan membuat murid menilai diri sendiri tidak bagus, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan buat orang-orang lain, buat orang-orang yang disayangi. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya adalah sebagai teman. Jadi dia menganggap murid-muridnya tuh diposisikan sebagai teman. Nah, di sini ada segi positifnya, ada segi negatifnya juga. Jadi positifnya adalah hubungannya baik, terjalin antara guru dengan murid. Kemudian biasanya kata-katanya adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, itu adalah posisi guru sebagai teman. Hal negatifnya adalah si anak menjadi tergantung. Pada saat guru tidak bisa membantu, dia akan kecewa, tidak mau berusaha. Jadi dia hanya bertindak untuk guru tersebut yang menjadi temannya. Pada guru lain tidak. Itu adalah sisi negatifnya. Kemudian posisi kontrol guru berikutnya adalah sebagai monitor atau pemantau. Jadi guru tersebut akan berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya kata-katanya seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya guru yang berada di posisi kontrol ini adalah mengandalkan catatan. Dia dicatat buat bukti bahwa anak melakukan kesalahan. Nah, kalau yang posisi kontrol kelima ini adalah manajer. Manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi biasanya akan mengembalikan ke keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa kamu yakininya, terus kamu bersedia memperbaiki, seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi itu adalah
posisi guru di posisi manajer. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol dari guru itu adalah pencapaian posisi manajer. Jadi Bapak Ibu guru hebat diharapkan posisi kontrolnya berada di posisi kontrol manajer. Jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pembuat merasa bersalah, jangan menjadi teman. Dalam kondisi tertentu mungkin bisa menjadi teman. Kemudian jangan menjadi pemantau saja, tapi sebaiknya menjadi posisi kontrolnya adalah manajer. Bapak Ibu hebat, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid dengan segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut dosen. Nah, segitiga restitusi ini adalah ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Mohon maaf Bapak Ibu hebat, saya percepat saja ya. Nah, ini tahap dari menstabilkan identitas. Pada saat anak melakukan kesalahan, dia merasa identitasnya adalah gagal. Kita akan menggeser identitas gagal tersebut menjadi identitas sukses atau berhasil. Itu disebutnya adalah menstabilkan identitas. Mengembalikan kepercayaan dirinya terlebih dahulu sebelum dia memperbaiki kesalahan. Itu disebut menstabilkan identitas. Misalnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah buat salah kok. Misalnya seperti itu. Jadi, anak akan timbul rasa percaya dirinya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian, tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Contohnya adalah dengan berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi seperti itu. Jadi setelah anak menjadi percaya diri, menstabilkan identitas, kita validasi tindakan salahnya. Kemudian segitiga restitusi berikutnya, di tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi murid menghubungkan kesalahannya dengan nilai kebajikan yang diyakini. Nah, dengan segitiga restitusi ini, kita akan lebih menghargai anak. Karena anak menjadi dia diminta menyadari kesalahannya sendiri, kemudian diminta mencari solusi dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi tidak disuruh oleh guru, kamu harus ganti kertas yang sudah dicoret-coret, kamu harus bayar ke si A misalnya. Tidak disuruh oleh guru, tapi dia akan timbul sendiri bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu hebat, kita harus memperlakukan murid kita dengan penuh penghargaan supaya mereka bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Jadi itu adalah kata penutup dari saya presentasi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Ibu Dadia, keren. Ini jujur materinya Ibu sangat menginspirasi sekali, khususnya bagi saya ya. Sebagai seorang guru, saya pun terinspirasi kembali gitu. Bagaimana sih menghidupkan kembali suasana kelas dengan mengubah paradigma tadi ya, yang berpikiran positif tadi. Tentu betul sekali, sebelum kita mengubah paradigma peserta didik, harus gurunya dulu yang mengubah paradigmanya ya. Jadi Ibu dan Bapak hebat sekalian ini yang ada pada forum ini tentunya sebagai agen perubahan dan nantinya akan menularkan peserta didik kita agar peserta didik kita semua ini dapat menjalankan
mendapatkan pendidikan yang lebih menyenangkan di sekolah. Jadi anak-anak gak stres buat ke sekolah, mendapatkan tugas juga tidak terlalu terbebani karena merekanya memang bahagia untuk bersekolah gitu, tidak lagi dibebani dengan berbagai macam tugas yang berat-berat gitu, karena mereka sudah paham dengan konsekuensinya tadi. Betul begitu ya Ibu Dadi ya? Betul sekali, Bu. Iya. Karena ada ini sudah pukul 20 lebih 10, untuk pertanyaan mungkin boleh diberikan kepada Ibu Dadi melalui Japri saja atau mau diajukan sekarang? Wapri saja boleh. Nanti saya boleh. share. Nanti saya Iya. share nomor saya. Karena waktu sudah lebih ya 10 menit, saya simpulkan nih sedikit mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Januar dan juga Ibu Dadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Januar dan Ibu Dadi atas ilmunya yang luar biasa. Yang pertama yaitu mengenai dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntun, memerdekakan, dan juga bermain. Di mana dunia anak itu lebih banyak bermain, dan kita pun sebagai pendidik harus memerdekakan mereka dengan paradigma yang baru, dengan paradigma berpikiran positif, mengubah pola pikir guru yang tadinya hanya memerintah tapi sekarang memerdekakan dengan memberlakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih beragam untuk mencapai dimensi profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi digembar-gemborkan rame nih mengenai profil pelajar Pancasila dengan dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita sebagai seorang guru, tentu sebagai agen perubahan, sebagai ujung tombak dari pendidikan ini, harus bisa mengubah pola pikir kita lebih positif lagi. Jangan kita harus menjadi guru wajib. Guru wajib itu adalah guru yang disenangi oleh peserta didiknya. Jangan menjadi guru yang haram. Guru yang haram itu guru yang dihindari. Siun kalau ketemu teh ya. Kita insya Allah Ibu Bapak guru hebat di sini yang gabung di webinar kali ini, insya Allah akan menjadi guru-guru hebat. Ilmu yang disampaikan oleh Ibu Dadi dan Bapak Januar ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk bergabung di webinar ini. Ya, kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan oleh Ibu atau Bapak? Cukup. Jika sudah cukup, mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, kegiatan